Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Sembilan kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terdampak banjir. Selain bantuan sosial, Komisi 8 DPR RI menekankan pentingnya penguatan psikologis bagi masyarakat yang terdampak bencana. Bencana banjir menerjang Kabupaten Cirebon, Jawa Barat baru-baru ini. Meluapnya air sungai Ciberes dan Cisanggarung mengakibatkan setidaknya 9 kecamatan terdampak banjir. Selain bantuan sosial, Komisi 8 DPR RI menekankan pentingnya penguatan psikologis bagi masyarakat yang terdampak bencana. Anggota Komisi 8 DPR RI, Sely Andriani Gantina menilai, terjadinya bencana telah menimbulkan dampak traumatik pada masyarakat. Hal ini ditekankan Sely saat mengunjungi Kabupaten Cirebon untuk menyalurkan sejumlah bantuan dari Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Untuk itu, pemerintah dinilai perlu memberi perhatian psikologis kepada kelompok yang lebih rentan, seperti anak-anak dan lansia. Masalah revolusi mental itu bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi pasca terjadi musibah, bagaimana masyarakat, mohon maaf, yang sudah sepuh, kemudian anak-anak kecil yang terdampak, secara psikososial, psikologis mereka juga harus mendapatkan penanganan yang sangat serius. Nah, ini juga harus menjadi program yang diseriusi oleh pemerintah kabupaten maupun juga pemerintah provinsi dan pusat. Termasuk dari sisi agama. Karena secara tidak langsung juga sisi-sisi religi harus menjadi bagian yang diperhatikan oleh pemerintah. Selain itu, Sely juga meminta pemerintah pusat maupun daerah memperhatikan sisi-sisi religius masyarakat yang tetap harus terpenuhi di tengah bencana, seperti ketersediaan tempat dan alat ibadah. Dari Jawa Barat, Bianca Destianti, Newsroom, melaporkan. Komisi 2 DPR RI mendorong arah pembangunan IKN dapat terkonsep dengan baik dan melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak pembangunan IKN. Komisi 2 DPR RI mendorong arah pembangunan IKN dapat terkonsep dengan baik dan melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak pembangunan IKN. Dalam rapat kerja dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsur Rizal meminta agar dalam proses pembangunan IKN berkaca dari pembangunan Batam yang hingga kini tidak sesuai harapan. Kepada jajaran Otorita IKN, Syamsur Rizal mempertanyakan arah pembangunan IKN dan mendorong agar IKN dapat menjadi kota yang tertib dengan volume kendaraan yang terkendali. Bagaimana kita bisa mengatasi soal kekumuhan atau membiarkan penduduk pendatang yang membawa kita menjadi sibuk untuk urusan-urusan menghadapi mereka. Ini yang kami pelajari selama di Batam itu. Kemudian bagaimana persoalan penduduk yang pebisnis. Tapi ini kita lihat dulu, arah IKN ini mau kita kemanakan. Apakah dia akan menjadi pusat perbisnisan seperti di Shenzhen sendiri, atau IKN ini adalah sebagai pusat pemerintahan seperti Canberra. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus mendorong IKN tidak eksklusif untuk pihak-pihak tertentu. Masyarakat asli di IKN tidak boleh dimarginalkan. Pembangunan IKN saat ini masih menuai pro dan kontra, sehingga otorita IKN mesti bekerja profesional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jangan masyarakat yang asli yang berada di situ dimarginalkan. Sebab bagaimanapun sampai detik ini, pemindahan IKN masih terjadi pro dan kontra. Secara legalitas kita di DPR sudah mensahkan, tapi di ruang luar ini masih dipertanyakan. Tentu kita harus adil dan bijaksana terhadap sesuatu yang sangat sensitif itu. Helmi dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan.
menindaklanjuti aduan dari PT Tribakti Sarimas atas penetapan status tersangka terhadap 2 pimpinan PT TBS yang dianggap janggal. Komisi 3 langsung memanggil Kepala Kepolisian Daerah Riau, PT Karya Tama Bakti Mulia, Bank Rakyat Indonesia, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Menindaklanjuti aduan dari PT Tribakti Sarimas atas penetapan status tersangka terhadap 2 pimpinan PT TBS yang dianggap janggal, Komisi 3 langsung memanggil Kepala Kepolisian Daerah Riau, PT Karya Tama Bakti Mulia, Bank Rakyat Indonesia, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Anggota Komisi 3, Supriyansa, mempertanyakan komunikasi 2 arah yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Provinsi Riau. Pasalnya, terungkap bahwa pihak perbankan telah melakukan upaya persuasif sebelum membawa kasus ini ke pelelangan, namun tidak disampaikan oleh pihak KPKNL. Orang yang dipanggil dan dinyatakan uang prestasi, ada upaya-upaya persuasif biasa dilakukan oleh pihak perbankan sebelum dilakukan tindakan dibawa ke lelang. Dari pihak lelang, setelah dilelang ini barang, maka simpel sekali saya mau nyampaikan ada pemenang lelang di situ. Tentu ada pertanyaan-pertanyaan saya sebenarnya. Adakah upaya-upaya dari badan lelang ini atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang ini melakukan komunikasi 2 arah? Kedepannya, Supriyansa meminta proses lelang untuk dilakukan secara transparan dan tanpa intimidasi, karena disinyalir ada dugaan cacat hukum dalam proses pelelangan ini. Andri dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Bulan suci Ramadan menjadi momentum saling memaafkan dan berbagi kasih kepada sesama. Dan Ketua Komisi 8 DPR RI, Ashabul Kafi, meminta seluruh umat Islam di Indonesia untuk menghargai dan menghormati perbedaan awal bulan Ramadan 1445 Hijriah. Dan informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, sidang isbat merupakan metode yang dilakukan pemerintah untuk menentukan bulan Hijriah dengan mengesampingkan berbagai perbedaan yang ada dan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Dan perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dan tidak mengurangi kualitas seorang muslim ataupun menegasi pendapat ormas Islam tertentu. Saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kafi meminta seluruh umat Islam di Indonesia untuk menghargai dan menghormati perbedaan awal bulan Ramadan 1445 Hijriah. Ia pun meminta masyarakat menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momentum saling memaafkan dan berkasih sayang. Menurut Ashabul, sidang isbat merupakan metode yang dilakukan pemerintah
untuk menentukan bulan Hijriah dengan mengesampingkan berbagai perbedaan yang ada dan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Pihaknya turut menghargai diskusi dan konsultasi yang telah dilakukan pemerintah dengan berbagai stakeholder untuk memperoleh pandangan yang luas dan konstruktif terkait penetapan awal Ramadan 1445 Hijriah. Ini adalah waktu di mana kita dituntut untuk memperhatikan perbedaan pendapat yang ada sambil tetap mempertahankan semangat persatuan dan persaudaraan. Kami menghormati semua pandangan dan berharap bahwa sidang isbat ini akan mencapai kesepakatan yang harmonis dan memberikan kepastian kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai ibadah puasa. Saya ingin menekankan pentingnya menjaga saling menghormati dan memahami di antara kita. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan seharusnya tidak mengurangi persaudaraan kita sebagai umat Islam. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dan tidak mengurangi kualitas seorang Muslim ataupun menegasikan pendapat ormas Islam tertentu. Terlebih, bulan suci Ramadan seharusnya dapat menjadi momentum meningkatkan ketakwaan dan kesabaran sehingga semangat persatuan tetap hidup. Untuk itu DPR mengajak semua pihak untuk terus berdialog dan berdiskusi demi mencapai pemahaman bersama yang akan membawa pada persatuan dan kebersamaan umat Islam. Masyarakat juga harus menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, niat yang suci, dan semangat membara untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya mengajak semua pihak untuk terus berdialog dan berdiskusi demi mencapai pemahaman bersama yang akan membawa kita pada persatuan dan kebersamaan umat Islam. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya ingin menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, saya mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, niat yang suci, dan semangat yang membara untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita gunakan momentum ini untuk memperkuat tali silaturahmi, memaafkan kesalahan orang lain, dan menyebarkan kasih sayang kepada sesama. Kepada masyarakat, saya juga menghimbau agar kita semua saling mendukung dan membantu, terutama kepada mereka yang mungkin memerlukan bantuan lebih di bulan yang berkah ini. Marilah kita menjadi umat yang rahmatan lil alamin, membawa manfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk lingkungan kita semua. Ada yang dari pihak Muhammadiyah dan bulan tanggal 11, dari pihak NU tanggal 12 ya. Dan ini kami harapkan saling menghormati ya. Dan juga terkait dengan kami mengharapkan nanti dalam bulan Idul Fitri ya. Dalam Idul Fitri kami berharap sangat berharap kalau bisa meskipun ada perbedaan, tapi Idul Fitri perbedaan di dalam bulan Ramadan, awal bulan Ramadan, tapi kami berharap nanti Idul Fitri itu ada kebersamaan ya. Jadinya tidak ada perbedaan ya. Mudah-mudahan ini saling untuk menghormati lah. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Agama menggelar sidang isbat menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah. Hasilnya, puasa 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa 12 Maret 2024. Sidang isbat ini melibatkan tim hisab dan ruqyat Kementerian Agama serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Persiapan dan pembangunan venue untuk PON ke-21 tahun 2024 yang akan dilakukan di Aceh dan Sumut pada 8 sampai 20 September 2024. Pemerintah menargetkan pencapaian 5 sukses dari PON ke-21 yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses pelaporan administrasi, sukses ekonomi rakyat, dan sukses pemberdayaan sarana dan prasarana PON. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Dan untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 17 pemirsa. Untuk kesuksesan pemberdayaan sarana dan prasarana, anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan pemerintah perlu memberikan prioritas terhadap venue pasca PON dengan penyelenggaraan event nasional maupun internasional. Dan selengkapnya berikut wawancara Umam Hidayat dari Komisi 10 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, dapat Anda ketahui bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan persiapan dan juga pembangunan venue untuk Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Aceh dan juga Sumatera Utara pada tanggal 8 hingga 20 September 2024. Dan pemirsa dapat Anda ketahui juga bahwa pemerintah saat ini telah mencanangkan 5 sukses terkait dengan PON ke-21 ini, yakni yang pertama sukses penyelenggaraan, yang kedua sukses prestasi, lalu sukses pelaporan administrasi dan juga sukses ekonomi rakyat, dan yang terakhir sukses pemberdayaan sarana dan juga prasarana. Dan bisa terkait 5 sukses tersebut pada poin 5 yakni sukses pemberdayaan sarana dan prasarana, salah satu anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Andreas Hugo Pareira dari fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 memberikan pernyataan terkait hal tersebut. Berikut pernyataannya. Kemudian hal yang berikut berkaitan dengan, saya ingin lihat dulu soal venue-venue olahraga PON, Pak. Nah, tadi Pak Ketua sudah sampaikan bahwa ya kita membangun seperti di terakhir. Kita akan membangun untuk PON yang akan datang di Sumatera Utara dan Aceh. Tapi yang terjadi ya misalnya yang di Papua terakhir, PON terakhir, kan itu dengan anggaran biaya yang cukup besar, atau bukan cukup besar, sangat besar gitu. Tapi memang sukses pelaksanaan. Nah setelah pelaksanaan itu, apakah masih adakah tindakan atau ya hal yang berkaitan dengan urusan prestasi olahraga yang dimana ya Kementerian Pemuda dan Olahraga terlibat untuk ya mengikuti perkembangan olahraga dengan begitu banyaknya dan begitu besarnya biaya dan venue yang sudah kita bangun gitu. Jadi jangan sampai setelah PON pelaksanaan kemudian selesai juga gitu. Kemudian itu menjadi barang rongsokan yang tidak terpakai atau tidak terawat gitu. Nah ini kan ya saya kira sudah kejadian sebelumnya yang di Papua dan yang ke depan ini harus ada antisipasi kebijakan dari ya pusat, sehingga dengan demikian venue-venue yang sudah dibangun kita pun melakukan kegiatan-kegiatan misalnya event-event olahraga nasional atau internasional yang cukup besar, tidak hanya terpusat di Jawa tapi juga bisa ke Papua sana gitu, atau nanti ke depan bisa juga ke Sumatera, sehingga dengan demikian ini memang terbagi merata di seluruh Indonesia ini. Ini ide pemikiran yang saya kira dari sekarang perlu kita antisipasi, di samping yang sekarang yang kita harus persiapkan untuk Sumatera dan yang ke depan ini untuk di Medan dan di Aceh nanti.
Pemirsa, itu tadi pernyataan dari salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Andreas Hugo Pareira, dan ia berharap bahwa sarana-prasarana yang telah dibangun pasca PON tidak dibiarkan terbengkalai seperti sebelumnya, dan ia meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan kebijakan untuk tetap menggunakan sarana-prasarana pasca PON untuk event nasional maupun internasional. Demikian pemirsa yang dapat saya laporkan. Saya Umam Hidayat, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Nazia Sudirja. Terima kasih rekan Vincent dan selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Kita langsung saja ke berita pertama pemirsa, yaitu Novita Wijayanti tekankan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani banjir Kalisabi. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Di sini banjir sudah menjadi masalah yang sering terjadi di Kelurahan Bencongan dan sekitarnya yang menimbulkan berbagai dampak negatif. Dalam upaya untuk menemukan solusi yang efektif, anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti menekankan pentingnya pendekatan holistik sebagai upaya penanganan banjir karena dampaknya sangat besar kepada masyarakat dan memang harus ditangani secara tepat. Sebagai informasi pemirsa, permasalahan di Kalisabi tidak hanya terbatas pada banjir, tetapi juga termasuk pembebasan lahan dan relokasi penduduk yang membutuhkan kebijaksanaan pemerintah daerah. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu piutang meningkat, jelang lebaran, industri pembiayaan survive dan masyarakat harus terlindung. Dapat kembali Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri bukan hanya menjadi momen spiritual, namun secara historis juga terjadi lonjakan kebutuhan pembiayaan masyarakat. Berdasarkan data dari OJK, peningkatan terlihat dari tren data pembiayaan selama 5 tahun terakhir yang selalu meningkat di 1 bulan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Selain sektor multi-finance, OJK juga memperkirakan pembiayaan melalui platform Buy Now, Pay Later akan mengalami tren kenaikan, terutama untuk membeli kebutuhan Ramadan dan tiket mudik Lebaran. Terkait dengan hal ini pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Amir Uskara menekankan pentingnya asas keseimbangan antara industri perusahaan pembiayaan untuk tetap bisa survive dan masyarakat juga tetap terlindungi. Pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu Novita Wijayanti tekankan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani banjir di Kalisabi, serta piutang meningkat jelang lebaran, industri pembiayaan survive, dan masyarakat harus terlindungi. Sekian dari saya Nazia Sudirja, kembali ke rekan Vincent.
Terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.